Malam penentuan juara Dangdut Akademi 7 sebenarnya sudah dipersiapkan sebagai malam paling meriah. Lampu terang, penonton penuh, musik megah, semua menunggu satu momen, pengumuman juara. Tapi ada satu detik yang rasanya aneh. Bukan karena sorak, justru karena sunyi. Saat nama April disebut sebagai juara ketiga, suasana studio seperti kehilangan suara. Tidak ada teriakan histeris, tidak ada euforia berlebihan. Yang ada justru wajah-wajah terdiam, mata berkaca-kaca, dan napas yang tertahan. Banyak orang mungkin bertanya, bukannya juara 3 tetap prestasi? Betul, tapi malam itu rasa yang muncul bukan soal peringkat. Rasa itu lebih ke kaget. Tidak sedikit yang seperti masih mencoba mencerna apa yang baru saja diumumkan. Kamera menyorot ke sana-sini, menangkap ekspresi penonton yang bingung, ada yang langsung menutup wajah, ada juga yang spontan menangis. Di momen seperti itu, kita sadar bahwa kompetisi bukan cuma soal angka. Kadang ada ikatan emosional yang sudah terbangun terlalu kuat. April bukan sekedar peserta bagi banyak orang. Ia sudah seperti cerita yang diikuti dari awal. Dan ketika cerita itu tiba-tiba belok, wajar jika semua orang butuh waktu untuk menerima. Kalau menengok ke belakang, perjalanan April di Dangdut Akademi 7 bukan perjalanan biasa. Sejak awal kemunculannya, ia bukan tipe peserta yang langsung meledak dengan sensasi. April datang pelan-pelan, tapi konsisten. Penampilannya selalu rapi, penuh penghayatan, dan terasa jujur. Dari minggu ke minggu, ia menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya bisa menyanyi, tapi bisa bercerita lewat lagu. Dewan juri berkali-kali menyoroti teknik vokalnya yang matang dan warna suara yang khas. Tidak berlebihan, tidak dibuat-buat. Semua terasa pas. Bahkan beberapa kali standing ovation datang bukan karena gimmick, tapi karena rasa yang sampai ke penonton. Itulah yang membuat banyak orang menaruh harapan besar. April bukan hanya kuat di satu penampilan, tapi stabil di hampir setiap kesempatan. Dalam kompetisi panjang seperti DA7, konsistensi adalah hal yang mahal. Banyak peserta bisa bersinar sekali tapi redup di minggu berikutnya. April justru sebaliknya, ia menjaga kualitasnya. Itulah mengapa ketika akhirnya ia berhenti di posisi ketiga, rasa kecewa yang muncul bukan karena ia kalah, melainkan karena banyak orang merasa perjalanan sekuat itu pantas mendapatkan lebih. Di dunia kompetisi, ada satu hal yang sering sulit diterima. Hasil akhir tidak selalu sejalan dengan perasaan penonton. Secara teknis, penilaian sudah dilakukan. Aturan sudah dijalankan. Tapi rasa manusia tidak pernah bisa dihitung dengan angka. April adalah contoh nyata dari itu. Banyak penonton merasa kalau bicara kualitas, April tidak kalah. Bahkan sebagian merasa ia justru lebih siap secara mental dan musikal. Namun, kompetisi tetap harus menghasilkan peringkat. Dan di titik itulah benturan terjadi. Bukan antara benar atau salah, tapi antara sistem dan emosi. Malam itu, banyak yang akhirnya sadar bahwa Dangdut Akademi bukan hanya panggung pencarian juara, tapi juga panggung pembelajaran tentang menerima kenyataan. April sendiri terlihat berusaha kuat. Ia tersenyum walau matanya berkaca-kaca. Sikap itu justru membuat banyak orang semakin tersentuh. Karena di saat sebagian orang belum siap menerima hasil, April sudah lebih dulu berdamai. Dari sini, kita belajar satu hal penting. Tidak semua kemenangan datang dalam bentuk piala. Kadang, kemenangan justru datang dalam bentuk penerimaan dan keteguhan hati. Begitu acara selesai, emosi tidak berhenti di studio. Media sosial langsung penuh dengan nama April. Timeline dipenuhi potongan video, tangkapan layar, dan komentar penuh perasaan. Banyak yang menulis dengan nada sedih. Ada yang marah, ada juga yang mencoba menguatkan. Kata-kata seperti, tidak adil, kok bisa, dan April terlalu kuat, muncul berulang-ulang. Ini bukan reaksi biasa, ini reaksi dari penonton yang merasa ikut tumbuh bersama seorang peserta. Tangis juga tidak hanya datang dari layar ponsel. Di studio, beberapa fans terlihat benar-benar menangis. Bukan drama, tapi rasa kehilangan. Seolah perjalanan yang mereka dukung tiba-tiba berhenti. Padahal sebenarnya cerita April belum selesai, justru mungkin baru dimulai. Media sosial menjadi ruang pelampiasan emosi, tapi juga bukti bahwa April sudah punya basis pendukung yang kuat. Di industri hiburan, dukungan seperti ini tidak bisa dibeli. Ia tumbuh dari rasa percaya. Dan malam itu, meski hasilnya mengejutkan, satu hal jadi jelas. April tidak pernah sendirian.
Di tengah suasana emosional, sikap April menjadi sorotan tersendiri. Tidak ada amarah, tidak ada raut kecewa berlebihan. Ia memilih berdiri dengan tenang, tersenyum, dan mengucapkan terima kasih. Bagi sebagian orang, itu mungkin terlihat sederhana. Tapi di kondisi seperti itu, menjaga sikap bukan hal mudah. April menunjukkan kelasnya. Ia paham bahwa panggung besar bukan hanya soal suara, tapi juga sikap. Cara ia menerima hasil justru membuat banyak orang semakin menghormatinya. Ada peserta yang menang tapi cepat dilupakan. Ada juga peserta yang tidak juara tapi dikenang karena kepribadiannya. April termasuk yang kedua. Sikap profesionalnya malam itu menjadi pelajaran penting. Bagaimana menghadapi kekecewaan tanpa menjatuhkan diri sendiri. Banyak penonton justru merasa semakin yakin bahwa April pantas berada di industri musik profesional. Karena industri tidak hanya mencari penyanyi bagus, tapi juga pribadi yang matang. Dan malam itu, April menunjukkan bahwa dirinya siap untuk langkah berikutnya. Di balik hasil kompetisi ada pengakuan yang jauh lebih penting. Pengakuan dari orang-orang yang paham musik. Salah satunya datang dari Toton Karibo. Sejak awal, ia sudah memperhatikan perjalanan April. Dan setelah hasil diumumkan, ia tidak ragu menyampaikan kebanggaannya. Menurutnya, suara April punya warna yang tidak mudah ditemukan. Kuat, emosional, dan berkarakter. Bahkan kemampuan April dalam rap dangdut disebut sebagai nilai tambah besar. Rap yang rapi, tidak asal cepat, dan tetap menyatu dengan lagu. Ini bukan pujian basa-basi. Ini penilaian dari musisi yang tahu betul apa yang dibutuhkan industri. Ketika seorang senior berbicara seperti itu, artinya ada potensi nyata. Pengakuan semacam ini seringkali lebih berharga daripada trofi. Karena dari sinilah pintu-pintu baru bisa terbuka. Dan benar saja, pujian itu tidak berhenti di kata-kata. Salah satu momen yang membuat suasana kembali hangat adalah ketika Toton Karibo menyampaikan niatnya untuk membuat lagu khusus untuk April. Bahkan menyebut kemungkinan kolaborasi bersama Tasya. Bagi para fans, ini seperti kabar baik yang datang tepat waktu. Di saat kesedihan masih terasa, tiba-tiba ada harapan baru. Lagu baru bukan sekedar karya. Itu adalah simbol bahwa perjalanan April tidak berhenti di panggung DA7. Justru ia akan melangkah ke dunia yang lebih luas. Industri musik tidak hanya soal menang lomba, tapi soal keberlanjutan. Dan rencana ini menunjukkan bahwa April dianggap layak untuk itu. Banyak fans langsung bersorak, merasa lega, dan kembali optimis. Karena pada akhirnya tujuan utama bukanlah gelar, tapi karir yang panjang dan bermakna. Tidak berhenti di situ, kabar baik juga datang dari pihak manajemen. Harsiwi memastikan bahwa April akan dibuatkan single khusus. Ini bukan janji kecil, ini bentuk dukungan nyata. Artinya, bakat April tidak akan dibiarkan begitu saja. Dengan dukungan manajemen yang kuat, peluang April untuk masuk industri nasional semakin besar. Banyak orang mulai melihat bahwa meskipun ia juara 3, jalannya justru terlihat lebih jelas. Dalam dunia hiburan, dukungan seperti ini sangat menentukan. Bakat tanpa arah bisa hilang, tapi bakat dengan bimbingan bisa berkembang jauh. Pernyataan ini membuat banyak penggemar merasa tenang, karena mereka tahu April tidak akan berjalan sendirian. Setelah malam panjang itu, April muncul dalam sebuah live. Wajahnya tenang, senyumnya hangat. Ia tahu banyak penggemarnya masih sedih, bahkan menangis. Dengan suara lembut, ia meminta semua orang berhenti menangis. Katanya, melihat fans sedih justru membuat hatinya ikut sedih. Ia menegaskan bahwa dirinya bahagia. Bisa sampai di titik ini saja sudah seperti mimpi yang menjadi nyata. Ia bercerita tentang proses panjang, tentang lelah, tentang doa. Bagi April, juara 3 bukan kegagalan, itu adalah kemenangan besar dalam hidupnya. Kata-katanya terasa tulus, tidak dibuat-buat, dan perlahan suasana berubah. Dari sedih menjadi haru, dari kecewa menjadi bangga. Di akhir cerita, April membagikan hal sederhana tapi bermakna. Apartemen. Dengan tawa kecil, ia bercerita betapa penasarannya tentang hidup di apartemen. Baginya, itu bukan sekedar tempat tinggal, itu simbol perubahan hidup.
Dari mimpi sederhana, kini menjadi kenyataan. Ia membayangkan bangun pagi, melihat pemandangan dari jendela, menjalani hidup yang berbeda. Semua itu membuatnya sadar bahwa perjuangannya tidak sia-sia. April kembali menegaskan bahwa ia ingin terus belajar, terus berkarya, dan menjaga semua titipan ini dengan baik. Cerita April mungkin belum berakhir, tapi satu hal pasti, juara 3 bukan penutup. Itu adalah pintu awal menuju perjalanan yang lebih besar.